kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu ya Aba ya Bapa. Kehadiran-Mu itu adalah segala-galanya. Kehadiran-Mu itu sangat penting bagi hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus menganugerahkan hikmat pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Iya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali hari ini Rabu 4 Januari 2023 ya. Kita bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul renungan pada hari ini adalah ketaatan kepada firman Tuhan mendatangkan berkat. Ayat yang pertama tadi berkata
bahwa kita ini harus lebih teliti lagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mendengarkan firman Tuhan itu tidak boleh sambil lalu. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu atau membaca firman Tuhan, kita harus mengerti apa yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menangkap seluruh isi apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Ya, satu kali saudara kita Harry Yen Lukman dalam khotbahnya dia cerita bahwa ada satu pengumuman atau statement di New York ini bahwa kalau minum soda itu akan menyebabkan gemuk, akan menyebabkan diabetes, ya, sakit kencing manis. Di New York ini salah satu penyakit yang paling banyak itu adalah sakit kencing manis atau diabetes. Kenapa? Karena banyak orang minum soda. Bahkan di restoran terpaksa pemerintah memberikan peraturan bahwa di restoran-restoran tidak boleh jual atau disediakan soda yang ukurannya 1,5 liter. Soda-soda yang boleh disediakan itu ukuran kecil dengan maksud supaya orang-orang tidak terlalu banyak minum soda yang menyebabkan kencing manis. Diumumkan di mana-mana, ada di iklan ya dan lain sebagainya tentang bahayanya minum soda. Tetapi fakta dan kenyataannya, meskipun sudah di-announce sedemikian rupa, masih banyak orang yang minum soda. Sehingga kalau Bapak Ibu ke New York ya akan berkesempatan untuk melihat banyak orang-orang yang overweight dan kemudian data di pemerintahan banyak orang yang sakit kencing manis. New York ini kota yang sangat generous ya kan. Orang yang sakit ya punya uang atau nggak punya uang pun akan di-take care oleh pemerintah dan obat diabetes itu mahal sekali ya. Kembali, mengapa orang masih suka minum soda? Meskipun mereka tahu ada pengumuman seperti itu karena mereka tidak betul-betul paham dengan apa yang disampaikan di dalam statement tentang larangan untuk minum soda dan bahaya daripada minum soda. Ini juga berlaku Bapak Ibu sekalian ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya. Maka itu kita harus mendengarkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama tadi dengan teliti ya, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu, tapi harus benar-benar teliti dan benar-benar kita harus mengerti apa yang tersirat dan tersurat dari firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan ini adalah bentuk bagaimana Tuhan berbicara sampai hari ini kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang dikasihnya. Ya, Mazmur berkata bahwa firman itu pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Saya salut kepada Bapak Ibu semuanya, di mana di awal tahun 2023 ini memulai dengan satu tekad untuk mendahulukan Tuhan, yang mana ditulis di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu mengerti akan firman Tuhan itu dan hari ini sedang mempraktekannya ya. Sehingga pagi-pagi benar kita boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi yang pertama dari Ibrani pasal 2, Tuhan mau
agar ketika kita membaca maupun mendengar firman Tuhan, itu harus dilakukan dengan teliti, harus dengan sungguh-sungguh, sampai kita benar-benar mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mau berbicara kepada setiap kita bilang begini, bahwa ketaatan akan firman Tuhan maupun ketidaktaatan akan firman Tuhan itu akan ada ganjarannya, ya. Dengan lebih jelas dikatakan begini, bahwa ketaatan akan firman Tuhan itu mendatangkan berkat Tuhan, dan ketidaktaatan akan firman Tuhan itu akan mendatangkan hukuman. Ya, hidup ini rangkaian daripada pilihan-pilihan, keputusan-keputusan kita. Hari ini kita ada di titik ini, itu karena pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita di waktu-waktu yang lalu. Kalau kita suka dengan keadaan kita hari ini, kita puas dengan keadaan kita hari ini, lakukanlah apa yang pernah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Tapi kalau kita tidak puas dengan keadaan kita hari ini, maka kita harus berubah atau harus merubah kebiasaan kita. Dan Ibrani pasal 2 mau mengajak kepada setiap kita agar di tahun 2023 ini kita memulai satu kebiasaan yang baru, yaitu taat kepada firman Tuhan. Sebab ketika kita taat kepada firman Tuhan, yang untung itu bukan siapa-siapa, yang untung adalah diri kita sendiri. Ya, sekali lagi, kalau kita taat kepada firman Tuhan, yang untung itu bukan siapa-siapa, tapi yang untung adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita tidak taat akan firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa itu akan juga mendapatkan balasan. Dalam kitab Ulangan pasal 11 dikatakan itu akan mendatangkan hukuman. Ya, saya percaya kalau tadi bagian yang pertama, kita dengan teliti membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya percaya setiap kita pasti akan taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, di Ibrani pasal 2 tadi mau berkata begini di ayat yang ketiga, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Nah, bagian yang ketiga di pasal yang kedua kitab Ibrani ini mau mengingatkan dan memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya keselamatan itu bisa hilang. Sekali lagi, gereja ini tidak menganut aliran sekali selamat, tetap selamat untuk selama-lamanya. Untuk menerima Yesus, kita tinggal buka hati kita, mengaku dengan mulut lidah kita, Yesus adalah Tuhan. Tapi untuk masuk surga, itu harus ada bagian yang kita kerjakan, yaitu ketaatan. Ya. Untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, itu dibutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Hubungan orang tua dengan anaknya itu merupakan gambaran dari Allah Bapa dengan umatnya. Orang tua yang normal, dia tidak akan pernah memberikan perintah kepada anak-anaknya,
perintah yang tidak bisa dihidupi atau perintah yang tidak bisa dilakukan. Bahkan di dalam 1 Yohanes dikatakan begini, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, bahwa perintah-perintah Tuhan itu ringan. Ya, setiap anak itu bisa melakukan perintah daripada orang tuanya. Demikian juga setiap kita yang disebut dengan anak-anak Tuhan, maka sejatinya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka itu ketika kita tidak taat akan firman Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan hilang. Salah satunya Tuhan berkata, tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu sekalian agar anugerah Tuhan yang terbesar, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus itu kita mengerjakan sedemikian rupa dengan rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Maka saya percaya kalau kita hari ini sudah memulai dengan roh, maka kita akan mengalami yang namanya finishing well. Hidup di dunia diberkati oleh Tuhan. Maaf, ketika waktunya tiba kita pulang ke rumah Bapa, mati masuk sorga. Ya. Dan kemudian di bagian yang terakhir, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16 berkata, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Banyak anak-anak Tuhan salah paham dengan malaikat. Ya, dia bilang begini, aku kan belum seperti malaikat. Nah, orang yang bilang seperti itu, dia pasti nggak ngerti firman Tuhan. Ya, Lucifer, setan, dan iblis itu adalah malaikat. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan di dalam kitab lain dikatakan bahwa malaikat itu statusnya lebih rendah daripada kita. Dan malaikat itu diutus Tuhan ke bumi untuk melayani kita, anak-anak Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16 dengan jelas berkata bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, ya. Bukan malaikat-malaikat yang Tuhan kasihi. Kematian Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu dan kebangkitannya itu untuk menebus kita, bukan menebus malaikat-malaikat. Dan luar biasa, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16 berkata bahwa kita dikasihi Tuhan, dan kita ini juga disebut sebagai keturunan Abraham, ya. Dan sebagai keturunan Abraham, Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 berkata, maka kita juga berhak untuk menerima janji-janji Allah yang pernah disampaikan kepada Abraham. Janji apa? Janji ditulis di dalam kitab Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan kemudian diulang-ulang lagi di dalam kitab yang lain. Janji Tuhan kepada Abraham adalah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena kita percaya kepada Yesus Tuhan, maka Ibrani pasal 2 ayat yang ke-16 tadi berkata bahwa kita juga berhak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 ini Tuhan itu tetap mencintai dan mengasihi kita. Kita tetap akan dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyhur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sudah belajar dari Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-16 bahwa ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan
dan ketidaktaatan kepada Tuhan akan mendatangkan hukuman. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah firman ini terus menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami percaya di tahun 2023 ini, dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus, kami mau berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu. Kami menerima janji-janji Tuhan atas Abraham, sebab kami ini yang percaya kepada Yesus adalah keturunan Abraham. Kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.